Filsafat ilmu dan ilmu pendidikan memiliki hubungan interaksional, interdependen, dan timbal balik yang sangat erat. Filsafat ilmu bertindak sebagai landasan kritis teoristis, sedangkan ilmu pendidikan bertindak sebagai ruang operasional praktis tempat nilai-nilai filosofi tersebut diwujudkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu memberikan landasan kritis teoristis dan metodologis atau pondasi. Ilmu pendidikan, ruang aplikasi praktis, implementasi nilai, dan pengembangan manusia atau praktis. Sedangkan sifat hubungan, komplementer atau saling melengkapi, dan dialektis atau saling memperkuat. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ilmu menjalankan fungsi normatif dan kritikal terhadap ilmu pendidikan melalui 3 dimensi utama. 1. Eksistensi. Filsafat ilmu mempertegas kedudukan ilmu pendidikan sebagai ilmu yang mandiri atau otonom, yang memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat dididik atau homo educatum. Keilmiahan. Filsafat ilmu mengawasi metodologi yang digunakan dalam riset pendidikan agar tetap objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan sekedar asumsi tanpa dasar. 3. Nilai-nilai. Filsafat ilmu mengawal agar praktik dan tujuan pendidikan tidak melenceng dari nilai kemanusiaan, etika, dan moral atau aspek normatif. Bagaimana pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat ilmu? Hubungan ini tidak searah. Pendidikan yang bermakna dan transformatif memberikan kontribusi baik yang besar bagi pengembangan filsafat ilmu. Pendidikan menghasilkan pemikir, ilmuwan, dan filosof baru yang terus menghidupkan tradisi berpikir kritis. 2. Problem-problem nyata di dunia pendidikan seperti disrupsi teknologi, krisis moral, perubahan sosial menjadi data empiris dan bahan refleksi segar bagi filsafat ilmu untuk memperbarui teorinya agar tidak usang. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis masalah pendidikan. Filsafat ilmu menyediakan 3 landasan utama, 3 pilar yang berfungsi sebagai pisau analisis tajam untuk membedah dan mengurai kompleksi persoalan pendidikan. 1. Ontologi pendidikan. Membedah apa yang hakiki dari objek pendidikan, menjawab pertanyaan, apa hakikat manusia yang dididik, apa hakikat kurikulum itu. 2. Epistemologi pendidikan. Membedah bagaimana pengetahuan dan kurikulum dalam pendidikan itu disusun, ditransfer, dan diperoleh. Menjawab pertanyaan, bagaimana metode pembelajaran yang valid, bagaimana siswa memahami materi. Contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan. Penerapan nyata filsafat ilmu dalam dunia pendidikan dapat dilihat secara jelas pada dinamika kebijakan nasional, seperti penerapan kurikulum merdeka di Indonesia. Analisis ontologis. Kurikulum merdeka memandang manusia atau siswa sebagai subjek yang mereka miliki potensi unik yang beragam, bukan kertas kosong. Analisis epistemologi. Proses pembelajaran bergeser menggunakan pendekatan project-based learning dan pembelajaran berdiferensiasi agar siswa mengkonstruksi pengetahuan sendiri secara kontekstual. Analisis aksiologis pendidikan diarahkan bukan sekedar untuk kelulusan kognitif akademis, melainkan untuk membentuk karakter leluhur melalui capaian profil pelajar Pancasila. Di kesimpulannya, filsafat ilmu tanpa pendidikan akan menjadi teori abstrak yang mandul di atas kertas. Sebaliknya, pendidikan tanpa filsafat ilmu akan kehilangan arah, menjadi sekedar rutinitas teknis yang tanpa makna dan rapuh secara ilmiah. Keduanya harus berjalan beriringan dan memajukan peradaban manusia.